bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 17 Mei 2023. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12-15. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PR dengan tema Roh Kebenaran. Doa bersama dengan saya, Suster Maria Alfonsin PR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Kami memuji Engkau ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, sebab Engkau terus-menerus menyertai dan membimbing kami untuk dapat menanggapi tawaran keselamatan dari-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar kami mampu menjalankan kehidupan kami seturut kehendak-Mu, sehingga kami pun tidak binasa, melainkan mengalami sukacita kekal bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya
daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh kebenaran. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Menjelang kenaikan Yesus ke surga, seringkali ia berbicara tentang roh. Secara etimologis, kata roh berasal dari bahasa Yunani, yaitu pneuma, dan bahasa Ibrani ruah, yang diartikan sebagai angin atau udara yang bergerak. Ruah memiliki arti kekal, kuat, baka, dan ilahi. Roh Kudus sudah dikenal sejak dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama menyebutnya sebagai nafas, hembusan Tuhan, juga sebagai lambang dari kemurkaan Allah. Roh Kudus juga disebut sebagai Roh Allah. Roh Kudus selalu menciptakan hati yang baru. Dalam Perjanjian Baru, roh disebut sebagai nafas dan prinsip kehidupan. Roh adalah lambang kekuatan. Perjanjian Baru juga menyebut roh dengan sebutan Roh Allah, penghibur dan penolong. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sementara itu dalam Katekismus Gereja Katolik menyebut Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Pribadi ketiga ini memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Oleh karena itu, Roh Kudus merupakan salah satu dari pribadi yang adalah Allah sendiri. Roh Kudus merupakan buah cinta dari Bapa dan Putra. Roh Kudus sendiri berdiam dalam diri manusia sehingga menjadikan manusia adalah milik Allah. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam kehidupan kita setiap hari, manusia dihadapkan dengan berbagai pilihan hidup dan pengambilan keputusan. Manusia seringkali dihadapkan pada dua pilihan hidup, yakni pilihan akan yang baik dan yang jahat. Dan untuk menentukan pilihan dan pengambilan keputusan yang tepat dan benar, orang memerlukan bimbingan dan pendampingan agar tidak salah memilih. Ketepatan dalam memilih dan memutuskan sesuatu tidak dapat berjalan dengan baik bila kita tidak mengikutsertakan Roh Kudus, yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, peran Roh Kudus sangat diperlukan dan memampukan manusia dalam aktivitas membedakan roh. Karena itu, Yesus menjanjikan kita penolong yang dalam sabdanya ini ia sebut sebagai roh kebenaran. Terang roh kebenaran ini, Yesus mengatakan bahwa ia akan mendampingi kita ke dalam kebenaran. Ia mewartakan apa yang ia terima dari Yesus dan ia akan memuliakan Yesus. Mari kita berdoa dengan tekun agar Tuhan mengirim roh kebenaran ini untuk memimpin kita dalam menanggapi karya keselamatan Allah. Untuk itu kita juga harus mampu membuka diri, memberi diri agar roh itu masuk dan meresap dalam diri kita masing-masing sehingga kita berjalan, bergerak atas nama roh itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi para pemimpin bangsa, wilayah ataupun daerah dimanapun, semoga Tuhan memenuhi para pemimpin kita dengan roh kebijaksanaan agar dapat memerintah dengan adil dan bijaksana untuk kesejahteraan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, semoga Tuhan menganugerahkan mereka roh penghiburan
agar mereka tetap mengalami sukacita melalui perhatian yang tulus dari sesamanya, dan semoga mereka dikuatkan dan dapat merasakan kehadiran Tuhan yang berbelas kasih dalam penderitaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam, semoga Tuhan menjaga dan melindungi mereka dari berbagai kejahatan duniawi dan menyelubungi mereka dengan kasih dan kebaikan, agar dalam pikiran, sikap, dan kata mereka senantiasa memancarkan wajah kasih Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani, semoga umat Kristiani dipenuhi dengan roh kebenaran yang akan membimbing setiap orang dalam membuat pilihan dan putusan dalam hidupnya, agar apa yang dipilih dan diputuskannya senantiasa membawanya dalam kebahagiaan sebagai anak Allah dan kelak mengalami keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita menundukkan kepala untuk memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan perenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.